beberapa hari ini saya nggak bisa ikut kumpul-kumpul dan arisan bersama kalian. Soalnya saya harus nunggu suami saya benar-benar sehat dan keluar dari rumah sakit. Alasan? Bilang aja sengaja kan ngehindar karena nggak mau beli cincin berlian saya. Enggak kok, saya nggak ada niat buat ngebatalin beli cincin itu. Cuma dipending aja sampai suami saya benar-benar sehat. Kalung baru ya? Ini mah bukan berlian. Ini kayaknya imitasi. Kamu nekat banget sih. Kumpul sama kita tapi pakai kalung imitasi. Pantesan ngindarin Bu Sofi. Bilangnya pura-pura suaminya operasi. Nggak taunya nggak punya uang buat beli berliannya Bu Sofi. Waktu saya pulang dari rumah sakit, saya tuh dirampok. Makanya saya agak trauma pakai kalung yang asli. Kalau sampai dirampok, nanti saya susah lagi nyarinya. Gitu. Iya deh, percaya. Gimana kalau minggu depan kita ngumpul-ngumpul di rumah Irma? Ya, setuju yuk, boleh yuk. Iya, bener juga tuh. Sekalian lihat koleksi perhiasan dia. Iya, soalnya kan kita belum pernah kan ngumpul di rumah Irma. Waduh, mati aku. Aku kan udah gak punya perhiasan lagi. Apalagi berlian. Bisa ketahuan nih kalau aku bohong. Ini rumah saya kenapa? Kenapa disita, Pak? Mas? Mas, kenapa ada tulisan ini, Mas? Kenapa ada tulisan bangunan ini akan disita? Kenapa, Mas? Irma, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Kemarin aku sempat pinjam uang ke bank untuk beli perhiasan-perhiasan kamu itu. Karena gajiku sekarang kecil. Aku nggak sanggup bayar cicilan ke bank. Ya terpaksa rumah ini harus disita sama bank. Apa, Mas? Disita? Pak, saya mohon, Pak. Jangan disita rumah kami, Pak. Kasih kami waktu, Pak. Kita pasti bisa melunasinya, ya kan, Mas? Bilang, Mas. Maaf, Bu. Pak Andi sudah memberikan surat pernyataan. Kalau dia tidak sanggup membayar hutangnya, maka dari itu rumah ini kami sita. Permisi. Betul, Bu. Tapi, Irma. Pak, saya mohon, Pak. Kasih kami waktu, Pak. Irma, tenang, Irma. Mas, ini gimana sih? Jadi laki-laki gampang banget nyerah. Irma, kamu itu jangan nyalahin Nak Andi terus. Dia itu lebih sedih dari kamu. Karena nurutin permintaan kamu, dia jadi pinjam ke bank. Akhirnya jadi kehilangan rumah ini. Sudahlah, Bu, sudah. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Sekarang kita pindah ke kontrakan yang baru aja. Ya? Ayo, Bu, balik. Alhamdulillah, sampai juga kita. Iya, Bu. Kok rumahnya kayak gini sih, Mas? Nggak bisa apa? Kita sewa rumah yang lebih besar, lebih bagus. Minggu depan tuh teman-teman arisan aku mau pada buka bersama di rumah. Malu dong kalau rumahnya kayak gini. Sayang, rumah ini memang kurang bagus dan kurang mewah. Tapi ya cuman ini yang kosong dan murah. Lagian pemiliknya juga ngasih fasilitas perabot dan barang-barang. Jadi kita tinggal masuk aja. Kalau untuk rumah mewah, aku belum punya uang. Selalu aja alasannya nggak punya uang, nggak punya uang. Bosan aku dengernya. Sudah, ayo. Ayo tadi. Satu lagi, Bu. Saya titip uang ini, Bu. Ini jumlahnya 20 juta.
saya titip di ibu. Sewaktu-waktu saya dipecat, uang ini bisa kita gunakan buat modal usaha, Bu. Tapi, Nak, Ibu nggak berani pegang uang sebanyak ini. Kenapa Nak Andi nggak taruh di bank aja? Ibu takut hilang. Bu, maaf Bu, bukannya saya nggak mau uang ini ditaruh di bank. Tapi kan Irma suka ngecek buku tabungan saya. Kalau dia sampai tahu uang ini, dia pasti akan belanjakan uang ini, Bu. Ibu kan tahu kondisi kita lagi seperti ini, Bu. Jadi seandainya saya dipecat nanti, kita bisa gunakan uang ini, Bu. Ibu pegang uang ini ya. Ya sudah, Bu. Kalau gitu saya berangkat dulu ya, Bu. Iya. Nanti ya, Nadi. Nadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Bu. Benar. Saya berangkat ya, Bu ya. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya. Iya. Mas Andi keterlaluan. Katanya udah nggak punya uang lagi. Nggak taunya dia malah nitipin uang ke ibu. Biar, liatin aja. Nanti aku ambil uangnya. Akhirnya aku udah gak stres lagi. Jadi aku bisa bayar uang sewa rumah kontrakan dari uang yang aku curi itu. Nanti kalau teman-teman nanya, aku bilang aja suami aku ngedadak beli rumah baru. Terus kalau mereka tanya soal perhiasan, aku bilang aja ketinggalan di rumah yang lama. Yang penting sekarang aku harus cari rumah mewah untuk acara nanti. Akhirnya. Tias, Irma? Kamu kok tinggal di sini? Katanya tinggal di perumahan mewah. Ini kan kampung. oh itu tadi aku abis oh iya aku abis pesen kue dari tukang kue langganan aku buat acara kita nanti. Oh, gitu ya. Kamu sendiri ngapain di sini? Tadi itu pembantu saya sakit. Jadi dia minta anterin pulang. Tuh, rumahnya di situ tuh, di kampung-kampung itu nggak jelas deh. Tapi bener kan? Kamu nggak tinggal di sini? Ya enggak lah. Ya udah bagus deh. Nanti kamu jangan lupa acara minggu depan kamu kabarin aku, ya? Iya pasti. Kamu BBM aku ya, alamat lengkapnya. Oke? Ya, aku tunggu ya. Iya. Dari rumah. Ya. Gawat nih. Kalau pembantunya Tias tinggal di sini, aku harus hati-hati. Jangan sampai dia ngelihat lagi. Gawat nih. Lagi pada ngapain ya ibu-ibu itu? Lagi pada bikin apa nih, Bu? Irma, ayo bantuin kita buat parcel. Biasa, tiap tahun kan masih banyak pesanan, ya kan Pak? Iya betul. Oh. Emangnya keuntungannya banyak ya kalau jual kayak ginian? Begini Bu Irma, jadi semua bisnis kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan sukses. Yang penting kita harus menjaga mutu dari apa yang kita jual. Dan modalnya juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka kabur gara-gara kita nggak sanggup penuhin permintaan mereka. Terus harga satu parselnya ini dijual berapa? Tergantung isi paketnya, sesuai dengan permintaan.
Kalau yang parcel ini berisi kue kering itu harganya 250.000. Tapi kalau yang parcel isinya berupa keramik dan perlengkapan sholat atau baju-baju muslim itu bisa mencapai 500.000, bahkan mencapai jutaan. Oh, gitu ya. Wah, lumayan juga tuh kalau aku ikutan jualan parcel. Kok ada orang ya? Uang yang dari tadi ibu taruh di laci itu hilang. Bu, sabar. Bu, Irma ada di mana saat ibu menyimpan uang itu? Dia masih tidur. Apa jangan-jangan dia ngeliat ibu taruh uang terus dia ngambil ya? Bu, ibu jangan seujon dulu. Irma itu kan anak ibu dan juga istri saya. Siapa tahu uang itu keselip, Bu. Coba ibu periksa lagi ya. Bu, kalau nggak ada pencuri, mana mungkin uang itu hilang? Uang apa yang hilang? Kok kalian pada bengong sih ditanya? Wah, jangan-jangan kalian nyembunyiin sesuatu ya dari aku. Ibu dikasih uang ya sama Mas Andi? Irma, saya memang kasih uang belanja buat ibu. Tadi kan kamu masih tidur. Cuman uang belanjanya ibu hilang. Iya. Ibu juga nggak tahu kenapa bisa hilang. Ibu nih gimana sih? Kok uangnya bisa hilang? Pokoknya ibu cari uang itu sampai ketemu. Jangan sampai kita nggak makan kalau uangnya nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Andi, kenapa Irma jadi tenang gitu ya? Gak biasanya dia begitu kalau ada barangnya hilang, apalagi kalau uang. Ibu jadi curiga, jangan-jangan dia yang ngambilnya. Saya juga berpikiran begitu. Maafin ibu ya. Ibu nggak bisa nyimpen amanat baik dari Nak Andi. Ibu janji ibu akan ganti uang Nak Andi. Insya Allah ibu akan ganti uang itu. Ibu akan kerja apa aja untuk ganti uang Nak Andi. Ibu tenang. Ibu nggak usah ganti uang itu, Bu. Mungkin Allah marah sama Andi karena Andi nggak jujur tentang uang itu sama Irma, Bu. Kita lupakan uang itu, Bu. Tapi Nak Andi, uang itu pasti ada yang ngambil. Apa kita lapor polisi aja? Jangan, Ibu, jangan pernah lapor polisi, Bu. Kalau Irma bener yang ngambil, bagaimana, Bu? Saya nggak mau kalau Irma di penjara, Bu. Udahlah, Bu. Kita lupakan masalah ini, kita lupakan uang ini, Bu. Ya, Ibu yang sabar, ya.